Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 10 September 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 18 ayat 20. Dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kasih dan kesetiaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini menekankan bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus untuk menegur saudaranya yang jatuh ke dalam dosa. Berangkat dari kisah domba yang hilang, kasih Allah diumpamakan seperti seorang gembala yang berupaya untuk mencari satu dombanya yang hilang dan bersukacita ketika menemukannya. Demikian pula Allah yang tidak menghendaki satu orang pun tersesat. Dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17 berkaitan dengan menegur saudara yang berdosa. Pertama, menegur secara empat mata. Kedua, menegurnya dengan membawa saksi. Dan yang ketiga adalah membawa persoalan yang belum selesai ke hadapan jemaat sebagai bentuk disiplin. Renungan hari ini mengajarkan betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umatnya agar tidak seorang pun dari mereka binasa. Allah juga memakai komunitas orang percaya untuk saling menegur dan saling menasehati sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan. Allah mau kita hidup saling mengasihi sama seperti Dia yang mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi tantangan bagi gereja saat ini selaku yang bertanggung jawab atas kehidupan spiritualitas jemaat. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang bisa saja mengalami luka dan membutuhkan pemulihan dari keadaan yang dihadapinya, baik itu karena dosanya atau beban hidup yang berat. Gereja memiliki tugas untuk mengembalikan kepada keadaan yang seutuhnya dan mencoba untuk mengarahkannya kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Keterbukaan seseorang akan permasalahan yang dihadapi dengan orang di luar dirinya merupakan jalan untuk membantunya pulih agar jemaat meninggalkan perbuatannya yang melanggar firman Allah hingga terjalin sebuah keharmonisan di dalam komunitas gereja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas pengajaran firman-Mu hari ini bahwa Yesus sanggup menderita dan bertahan memikul salib karena Yesus sangat mengasihi kita umat-Nya. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan dan kami kuat menanggung penderitaan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih dan tidak berkompromi dengan kejahatan, sebab Yesus telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban
yang harum bagi Allah. Sadarkan kami Tuhan bahwa untuk mengukur dalamnya kasih kepada Allah adalah melalui kesetiaan umatnya menuruti firman Tuhan dengan mengasihi sesama, hidup rukun dan bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, sahabat-sahabat, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan dan lawatan Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Topang mereka yang mengalami pergumulan, hibur mereka yang berduka. Beri mereka sukacita, damai sejahtera Allah. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing dan jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.